Artinya, pengalaman seorang warga negara pengobatan Indonesia. Dengan kata lain, negara tersebut dapat menemukan setidaknya 10 warga negara pengobatan Indonesia lainnya dengan resume yang serupa dengannya. Mengapa yang lain tidak? Dengan kata lain, setidaknya ada 10 praktisi pengobatan Indonesia lainnya dengan resume yang serupa. Jadi mengapa orang lain tidak membuat BW Renewing Pill atau bahkan Rejuvenation Pill, tetapi Dr. Wisnu melakukannya? Martha berkata, kalau begitu, penyembuhan Dr. Wisnu dari lumpuh harus dianggap sebagai energi iblis yang Anda sebutkan kan? Benar, Sinta mengangguk, hitung. Tetapi perasaan itu bagi saya tampaknya tidak cukup, dan terus terang, meskipun pengobatan Indonesia adalah disiplin yang sangat mendalam, tapi pekerjaan ini juga penuh dengan penipuan, karena nama generasi nelayan juga tak terhitung jumlahnya. Seringkali ada dokter Tiongkok yang mengklaim telah menyembuhkan segala macam penyakit mematikan, tetapi ternyata sebagian besar orang adalah penipu. Saya ingin tahu detail kejadiannya, termasuk kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa pasiennya, dan apakah pasien memiliki catatan rumah sakit umum, dan jika demikian, temukan cara untuk mengambil semua catatan medisnya, termasuk gambar dari rumah sakit umum. Martha buru-buru setuju dan berkata, ya Nona, saya akan segera melakukannya. Sinta sedikit mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, jika masalah Dr. Wisnu menyembuhkan pasien lumpuh itu benar, maka masalah ini, kemungkinan besar, adalah terobosan. Setelah Chandra terluka oleh anak buah Junwei, dia pertama kali dibawa ke rumah sakit Jakarta People dengan ambulans. Dan Dr. Wisnu juga diundang oleh Tama, yang secara pribadi datang ke rumah sakit rakyat Jakarta, memberi makan Chandra setengah dari pil penyelamat jantung penyebaran darah. Oleh karena itu, semua catatan medis cedera Chandra sampai sembuh disimpan dalam sistem rekam medis besar rumah sakit rakyat. Selama bertahun-tahun, dengan perkembangan komputer dan internet, hampir semua rumah sakit sudah mulai menggunakan rekam medis elektronik. Ini tidak hanya menyimpan semua informasi pasien, hasil setiap pemeriksaan, rekam medis yang diisi oleh dokter dan sertifikat diagnostik, tetapi yang lebih penting, juga menyimpan semua gambar medis pasien, sehingga dokter dapat dengan mudah mengaksesnya kapan saja. Namun, sistem rekam medis yang besar ini, selain nyaman, juga meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar, yaitu keamanan informasi tidak dapat dijamin secara mutlak. Untuk keluarga yang kuat seperti keluarga Fei, mereka memiliki berbagai tim khusus di tangan setiap saat, termasuk tim peretasan. Oleh karena itu, Martha segera menyuruh orang meretas sistem rekam medis utama dari beberapa rumah sakit umum di kota dalam semalam dan kemudian menggunakan metode eliminasi untuk menemukan petunjuk yang tersedia di bawah instruksi Sinta. Pertama, Sinta meminta peretas mengekstrak semua informasi pasien yang didiagnosis dengan paraplegia. Kemudian, dia meminta peretas untuk menyaring kasus-kasus paraplegia ini untuk melihat apakah ada catatan penyembuhan dan pelepasan. Segera, salinan hasil dikirimkan kepadanya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada 1.300 pasien yang didiagnosis dengan paraplegia di Jakarta, belasan di antaranya dipulangkan dari rumah sakit. Tetapi apa yang disebut pemulihan sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa tulang belakang pasien tidak sepenuhnya rusak. Jadi setelah perawatan dan pemulihan sistematis, pasien tersebut secara bertahap dapat berdiri dan berjalan perlahan, dan tidak dapat dianggap sembuh total. Satu-satunya orang yang benar-benar sembuh dan keluar dari rumah sakit adalah ayah mertua Tama, Chandra. Sinta melihat catatan rumah sakit Chandra, terkejut, berkata, pria ini dirawat di rumah sakit musim panas lalu karena kecelakaan mobil. Hasil CT masuk menunjukkan bahwa dia mengalami cedera tulang belakang yang lengkap. Ini adalah paraplegia yang tidak dapat diubah. Tetapi hasil CT-nya sore itu menunjukkan bahwa cedera tulang belakangnya telah pulih sepenuhnya. Ini benar-benar luar biasa. Martha melihat dan berseru, Nona,
Saat Chandra dirawat di rumah sakit sangat dekat dengan saat Dr. Wisnu datang ke Jakarta untuk membuka relief house. Paling banyak ada perbedaan setengah bulan sebelum dan sesudah. Orang ini pasti telah disembuhkan oleh Dr. Wisnu. Sinta mengangguk dengan lembut dan berkata, suatu hari untuk menyembuhkan cedera tulang belakang sepenuhnya, ini tidak dapat dijelaskan dengan keterampilan medis. Sepertinya Dr. Wisnu ini sangat kuat. Spekulasi sebelumnya mungkin benar-benar tebakan saya yang salah. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Martha, Martha, besok apapun yang terjadi, kamu harus memberiku nomornya. Aku ingin pergi ke rumah pertolongan untuk menemuinya. Dini hari berikutnya, Martina menggunakan 50.000 yuan untuk membeli nomor rumah pertolongan dari seorang pasien. Dr. Wisnu semakin tua dan hanya bisa melihat beberapa pasien sehari saat ini, jadi nomornya sangat diminati. Setelah itu, Sinta, ditemani Martha, pergi ke ruang tunggu di dalam kliniknya. Pagi ini Dr. Wisnu menemui pasien di klinik, jadi cucunya Ivy bertindak sebagai asistennya, membantu di depan dan belakang, dan belajar lebih banyak tentang pengalaman konsultasi sementara itu. Saat pertama kali bertemu Sinta, Ivy kagum dengan penampilannya. Meskipun dia selalu sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri, dia masih agak malu pada dirinya sendiri di depan Sinta. Setelah memeriksa voucher pendaftaran di tangan Sinta, dia mengatur agar dia duduk di ruang tunggu untuk sementara waktu dan berkata, tolong tunggu sebentar, saya akan datang untuk memberitahu Anda ketika giliran Anda nanti. Sinta mengangguk dan berkata dengan sopan, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak masalah, Sinta menunggu di ruang tunggu selama sekitar 1 jam, dan setelah Dr. Wisnu selesai melihat 3 pasien pertama, Ivy datang dan berkata, Nyonya, tolong ikuti saya. Sinta berdiri dan pergi ke ruang konsultasi Dr. Wisnu dengan Martha. Dr. Wisnu memandang keduanya dan bertanya, saya ingin tahu siapa di antara kalian berdua yang ingin menemui dokter. Sinta berkata, halo, Dr. Wisnu, saya tidak di sini hari ini untuk menemui Anda, tetapi saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang kerabat keluarga saya. Dr. Wisnu mengangguk dan bertanya padanya, ada apa dengan kerabatmu ini? Sinta menghela nafas, Dr. Wisnu, kerabat saya mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, dan dokter mendiagnosisnya sebagai paraplegia. Kami bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Anda telah menyembuhkan pasien lumpuh tahun lalu, jadi saya datang jauh-jauh dari Surabaya untuk meminta bantuan Anda. Paraplegia, Dr. Wisnu menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika mendengar ini, dan menghela nafas ringan. Sejak pembukaan klinik ini, hampir setiap hari orang datang kepada saya untuk pengobatan paraplegia. Mereka, seperti Anda, mendengar tentang kasus itu tahun lalu, dan itulah mengapa mereka menemukan saya. Pasien tidak disembuhkan oleh keterampilan medis saya, tetapi secara kebetulan, Sinta kagum dan bertanya, kebetulan? Mengapa Anda mengatakan itu, Dr. Wisnu? Dr. Wisnu berkata dengan serius, saya tidak dapat memberikan detailnya kepada Anda, jadi mohon maafkan saya. Tetapi apa yang dapat saya katakan adalah bahwa penghargaan untuk menyembuhkan pasien itu benar-benar tidak terletak pada saya. Dan jika saya harus merawat pasien yang sama lagi, saya tidak akan bisa melakukannya. Sinta buru-buru bertanya, Dr. Wisnu, Anda mengatakan bahwa pujian itu tidak terletak pada Anda, tetapi paraplegia pasien itu memang sembuh. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa orang lain sebenarnya berada di balik penyembuhan pasien itu? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Anda menyembuhkan pasien itu sejak awal berkat semacam obat mujarab? Dr. Wisnu melirik Sinta dengan sedikit terkejut dan kagum dalam hatinya. Saya tidak menyangka gadis ini dapat menangkap poin kunci antara kilat dan api, dan menangkap dua dari mereka sekaligus. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.